Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jalani, peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, gelombang keempat angkatan ke-7. Saya di sini ingin memaparkan tugas individu tentang isu-isu kontemporer. Yang pertama ialah analisis penyebab dan strategi apa yang Anda pikirkan sebagai ASN untuk menghadapi stunting, korupsi, terorisme, dan radikalisme. Kedua, bagaimana pendapat Anda sebagai ASN dengan adanya oknum penggandaan uang yang seperti viral di YouTube? Masalah kontemporer yang pertama ialah stunting. Adapun penyebabnya ialah 1. Kurangnya asupan nutrisi pada masa kehamilan. Kedua, terbatasnya layanan kesehatan. Ketiga, lingkungan dan pola asuh tidak mendukung. Keempat, kurangnya tenaga kesehatan. Kelima, tidak mendapatkan ASI eksklusif. Keenam, kebersihan lingkungan yang kurang. Strategi menghadapi isu stunting. Yang pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sangat penting selalu menjaga nutrisi di masa kehamilan. Kedua, pemerintah harus lebih banyak membuka formasi bagi para tenaga kesehatan. Ketiga, menjaga dan meningkatkan kebersihan di lingkungan masyarakat. Keempat, pemerintah menambah pusat pelayanan kesehatan baik berupa pustu, puskesmas keliling, dan rumah sakit. Kelima, memperbanyak konseling kepada orang tua. Keenam, memperbanyak edukasi dan seminar tentang ASI eksklusif. Selanjutnya ialah korupsi. Korupsi yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lainnya yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Penyebab isu korupsi dan strategi menghadapinya. Penyebab utama korupsi ialah sifat tamak dan rakus pada manusia. Adapun cara menghadapinya ialah dengan cara selalu menjaga sifat takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Kedua, kurangnya sifat keteladangan pemimpin. Ini bisa dihadapi dengan cara memperkuat nilai-nilai integrasi dalam diri. Ketiga, lemahnya hukum terhadap pelaku tindak korupsi. Strategi menghadapinya dengan cara membuat regulasi yang ketat dalam hal penggunaan anggaran. Terorisme atau bisa disebut dengan serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Penyebab dan strategi penanganan terorisme. Yang pertama, penyebabnya ialah faktor adanya ideologi yang salah dan mengakar dalam diri seseorang. Cara penanganannya dengan cara melakukan pendekatan secara persuasif kepada kelompok atau kalangan-kalangan yang berpotensi melakukan terorisme. Kedua, faktor media dan banyaknya berita yang bermuatan ujaran kebencian. Penanganannya dengan cara bijak menggunakan sosial media. Ketiga, terdapat intervensi dari luar. Penanganannya dengan cara meningkatkan sistem pertahanan. Selanjutnya ialah radikalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Optimisme liberal sangat erat kaitannya dengan kebangkitan negara. Modernisasi berarti kemajuan dalam sebagian besar bidang kehidupan manusia termasuk hubungan internasional. Penyebab dan strategi penanganan radikalisme. Yang pertama, penyebabnya ialah terdapat pemahaman yang salah tentang agama. Strategi penanganannya mengidentifikasi kelompok atau organisasi yang dianggap berpotensi mengajarkan paham liberal. Kedua, mudahnya mendapatkan informasi baik dari buku, situs, atau web yang mengajarkan radikalisme. Strategi penanganannya dengan cara memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan menanamkan secara mendalam paham pilar negara. Bagaimana pendapat Anda sebagai ASN dengan adanya oknum penggandaan uang yang viral di YouTube? Mungkin ada beberapa orang yang beranggapan bahwa orang yang bisa menggandakan uang adalah mereka yang mempunyai ilmu supernatural. Namun jika kita lihat di zaman modern saat ini, sangat tidak mungkin ada orang yang bisa melakukan hal tersebut.
Walaupun ada, itu hanyalah modus penipuan belaka agar dapat mengumpulkan uang dan memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, para aparat hukum harus bisa mengusut sampai tuntas modus-modus penipuan seperti ini, mulai dari dalangnya sampai pemainnya yang harus diusut agar tidak ada lagi masyarakat yang terkena penipuan dengan modus yang sama. Dan marilah kita sama-sama membentengi diri dengan cara lebih banyak bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, agar kita tidak mudah tergiur dan terprovokasi dengan janji-janji penggandaan uang, pemalsuan uang, dan lain sebagainya. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.